So, let's get started right away. Yang pertama ada restrukturisasi perusahaan. Perjalanan suatu perusahaan pasti mengalami pasang surut. Perusahaan yang berada dalam keadaan sulit perlu mengadakan tindakan untuk penyelamatan. Apa itu restrukturisasi perusahaan? Restrukturisasi perusahaan merupakan salah satu pilihan yang diambil atas dasar pemikiran dan pertimbangan untuk mencapai tujuan ekonomi, juga sebagai tindakan perusahaan yang bersifat strategik dan signifikan pada aspek kehidupan perusahaan. Latar belakang adanya restrukturisasi perusahaan yaitu tujuan penyelamatan atau penyehatan kinerja, tujuan strategi pengembangan dalam rangka memperbesar pertumbuhan perusahaan. Tujuan dari restrukturisasi perusahaan yaitu memperbaiki dan memperkuat kinerja perusahaan. Perangkat hukum yang mengatur restrukturisasi perusahaan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 98. Berikut merupakan diagram dari restrukturisasi perusahaan yang di dalamnya terdapat berbagai macam elemen perusahaan. Yang sudah kita ketahui, restrukturisasi perusahaan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada keuangan, yang kedua ada manajerial. Selanjutnya, apa itu restrukturisasi keuangan? Restrukturisasi keuangan merupakan penyusunan ulang komposisi modal perusahaan agar kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih sehat. Kesehatan perusahaan dapat diukur berdasarkan rasio kesehatan seperti efisiensi rasio, effectiveness rasio, profitability rasio, liquidity rasio, asset turnover, leverage rasio, dan market ratio. Restrukturisasi keuangan dibedakan menjadi dua, restrukturisasi portofolio dan restrukturisasi modal. Tujuan dari restrukturisasi portofolio pertama mengubah komposisi aset disebut sebagai merger, yang kedua memperkuat kinerja disebut sebagai divestasi. Restrukturisasi manajerial dibagi menjadi tiga, komposisi manajemen, struktur organisasi, dan sistem operasi. Merger atau penggabungan usaha dibagi menjadi tiga, yang pertama merger, yang kedua konsolidasi, yang ketiga ada akuisisi. Sedangkan divestasi dibagi menjadi tiga, ada spin-off, sell-off, dan split-off. Restrukturisasi modal dibagi menjadi dua, public offering dan leverage buyout dan management buyout. Apa itu penggabungan usaha atau merger? Merger merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang lebih besar. Di dalam merger, seluruh aset dan kewajiban masing-masing perusahaan dilebur menjadi satu. Tujuan dari merger, pertumbuhan, sinergi, meningkatkan dana, meningkatkan teknologi, pertimbangan pajak, meningkatkan likuiditas, melindungi dari pengambil alihan. Bentuk penggabungan usaha ada tiga. Pertama ada merger, kedua ada konsolidasi, dan yang ketiga ada akuisisi. Merger atau disebut juga merger absorpsi. Merger absorpsi gabungan antara dua perusahaan atau lebih di mana hanya ada satu perusahaan yang bertahan. Contoh dari merger yaitu PT Bank CIMB Niaga dan PT Lipo menjadi Bank CIMB Niaga. Selanjutnya ada konsolidasi. Konsolidasi yaitu penggabungan dua perusahaan atau lebih dan membentuk sebuah entitas baru. Contoh konsolidasi yaitu PT Bank Bali, PT Bank Universal, PT Bank Prima, Bank Arta Media, Bank Patriot menjadi PT Bank Permata. Contoh lainnya, PT Bank Bumi Widaya, PT Bank Dagang Negara, PT Bank Eksim, PT Bank Pembangunan menjadi PT Bank Mandiri. Selanjutnya ada akuisisi.
Akuisisi merupakan satu perusahaan membeli saham perusahaan lain dan keduanya melanjutkan operasinya secara terpisah. Contoh dari akuisisi yaitu pada tahun 2014 PT Excel mengakuisisi PT Axis dengan membeli saham PT Axis Telkom Indonesia sebesar 865 juta US dollar. Contoh lain akuisisi yaitu TransTV, kemudian Trans7 bergabung menjadi satu menjadi Transmedia. Akuisisi perusahaan dibagi menjadi dua, akuisisi saham dan akuisisi aset. Keuntungan akuisisi saham dibanding akuisisi aset yaitu lebih praktis, tidak ada persetujuan kolektif dengan target, tidak perlu negosiasi dengan target. Merger dan akuisisi bisa dilihat sebagai strategi pengembangan dan peningkatan kinerja perusahaan. Jenis merger dan akuisisi dari aspek ekonomi ada tiga, yaitu horizontal, vertikal, dan konglomerat. Merger vertikal dibagi menjadi dua, forward integration dan backward integration. Merger horizontal. Merger horizontal yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang usaha atau industri yang sama. Tujuan dari merger horizontal yaitu mengurangi persaingan, memperkuat posisi perusahaan, dan memperkuat kinerja perusahaan. Contoh merger horizontal yaitu PT Bank Bumidaya, PT Bank Dagang Negara, PT Bank Eksim, PT Bank Pembangunan menjadi PT Bank Mandiri. Selanjutnya ada merger vertikal. Merger vertikal yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan yang memiliki bidang usaha yang berada pada tahapan proses produksi. Tujuan dari merger vertikal yaitu mengarah terjadi integrasi antara perusahaan hulu atau pemasok dan perusahaan hilir atau pengguna. Contoh, dalam proses produksi konveksi dapat dilakukan antara perusahaan kain, perusahaan pemintalan benang, dan perusahaan perkebunan kapas. Selanjutnya, ada perbedaan antara backward atau downward integration dan forward atau upward integration. Backward integration yaitu perusahaan hilir atau pengguna diintegrasikan dengan perusahaan hulu atau pemasok. Tujuannya menjamin stabilitas pemasaran dan harga jual atas produk yang dihasilkan pemasok. Contohnya PT Indofood sebagai produsen mie instan dengan PT Bogasari sebagai produsen tepung dibutuhkan oleh PT Indofood. Forward integration yaitu perusahaan pemasok atau hulu diintegrasikan dengan perusahaan distributor atau hilir. Tujuannya menjamin stabilitas pasokan bahan baku baik dari sisi jumlah maupun harga. Contohnya, merger antara perusahaan Toyota dengan perusahaan auto yang beroperasi sebagai agen penjualan bengkel resmi Toyota. Yang terakhir ada merger konglomerat. Merger konglomerat yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan yang beroperasi pada bidang usaha yang berbeda dan tidak saling terikat. Tujuannya diversifikasi bidang usaha dan mengurangi resiko usaha. Contohnya PT Siloam, PT Arya Duta, PT Lipo Development menjadi PT Lipo Karawaci. Kelemahannya yaitu perusahaan tidak fokus ke bidang utama yang menjadi kompetisi utama dan mengelola bidang yang bukan kompetisinya, mengakibatkan kegagalan besar. Indikator keberhasilan dan kegagalan merger dan akuisisi. Tujuan dari ekonomi restrukturisasi yaitu memperbaiki kinerja perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, sinergi pasca merger akuisisi. Indikator keberhasilan perusahaan. Indikator keberhasilan dibagi menjadi dua, yaitu indikator berbasis pasar dan indikator berbasis kinerja. Indikator berbasis saham terdiri dari harga saham. Indikator berbasis kinerja terdiri dari profitabilitas yang terdiri dari return on equity dan return on investment.
Indikator kegagalan suatu perusahaan. Penyebab kegagalan dari suatu perusahaan yaitu penilaian atas perusahaan target kurang cermat, kemudian keputusan merger akuisisi dimotivasi oleh motif non-ekonomis. Pada prinsipnya, terdapat dua motif yang mendorong perusahaan dalam melakukan merger dan akuisisi. Di antaranya adalah motif ekonomi dan juga motif non-ekonomi. Yang akan dibahas pertama adalah motif ekonomi. Motif ekonomi berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Tujuan motif ekonomi merger dan akuisisi: mengurangi waktu, biaya, dan resiko kegagalan memasuki pasar baru, mengakses reputasi teknologi, produk dan merek dagang, memperoleh sumber daya manusia yang profesional, membangun kekuatan pasar, memperluas pangsa pasar, dan mengurangi persaingan. Motif ekonomi juga bertujuan agar terciptanya sinergi dari bergabungnya dua atau lebih perusahaan. Apa yang dimaksud dengan sinergi? Sinergi merupakan kondisi yang saling menguntungkan dari peristiwa merger maupun akuisisi sehingga menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan secara keseluruhan. Berikut merupakan bentuk-bentuk sinergi, di antaranya sinergi operasional, sinergi finansial, dan sinergi manajerial. Yang akan dibahas pertama adalah sinergi operasional, di mana meliputi pemanfaatan skala ekonomis, teknologi, perluasan pasar, diversifikasi risiko bisnis, kepastian pasar, dan kepastian pasokan bahan baku yang akan dibahas satu persatu. Yang akan dibahas pertama adalah pemanfaatan skala ekonomi atau economic of scale. Economic of scale adalah situasi di mana perusahaan dapat melakukan penurunan dalam beban rata-rata untuk memproduksi dan menjual suatu jenis produk dengan semakin meningkatnya volume produksi. Memiliki ciri bawaan yaitu perusahaan memiliki kinerja yang lemah dan memiliki kapasitas produksi yang menganggur. Jika dilakukan penggabungan, maka kapasitas menganggur perusahaan meningkat dan berpotensi untuk peningkatan volume produksi secara efisien dengan memanfaatkan kapasitas yang menganggur tersebut. Dapat dilihat contohnya di sini terdapat 3 perusahaan yang akan melakukan penggabungan. Masing-masing memiliki kapasitas produksi yang menganggur. Setelah dilakukan penggabungan, maka kapasitas produksi menganggur menjadi 5.000 ton dan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan volume produksi. Selanjutnya ada perluasan pasar. Merger horizontal bertujuan untuk perluasan dan penguasaan pasar. Jika perusahaan berdiri sendiri, maka akan terjadi persaingan antara perusahaan pemasok, sehingga perusahaan harus memiliki strategi apakah akan menekan harga jual atau meningkatkan kualitas. Apabila perusahaan melakukan penggabungan, maka tidak ada persaingan dan kemungkinan dapat mengendalikan pasar, sehingga profitabilitas menjadi lebih tinggi. Oleh sebab itu, penggabungan usaha memiliki keuntungan yang lebih. Lalu ada kepastian pasar. Perusahaan distributor bergabung dengan perusahaan produsen. Hal ini biasa disebut sebagai merger vertical forward integration. Bermanfaat sebagai kepastian pasar dan efisiensi biaya pemasaran produk. Jika perusahaan berdiri sendiri, maka perusahaan distributor harus menentukan produsen yang diinginkan, sehingga produsen harus saling bersaing dalam harga dan kualitas. Sedangkan, jika dilakukan penggabungan usaha, maka penjualan produk ke perusahaan menjadi terkendali, sehingga dapat berfokus pada pengendalian volume dan harga penjualan. Selanjutnya adalah kepastian pasokan bahan baku.
Perusahaan distributor bergabung dengan perusahaan produsen. Hal ini biasa disebut merger vertical backward integration, yang bermanfaat sebagai stabilisasi jumlah pasokan bahan baku dan harga. Jika dilakukan penggabungan usaha, maka perusahaan distributor tidak perlu bersaing dengan distributor lain, sehingga dapat dilakukan pengendalian harga beli bahan baku dan yang diproduksi. Selanjutnya ada diversifikasi risiko bisnis. Merger konglomerat berfungsi untuk memperkecil risiko bisnis untuk menutup risiko kegagalan satu perusahaan karena keberhasilan perusahaan lain yang tergabung. Risiko bisnis terdiri dari risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko tidak sistematis dapat diminimalkan melalui merger atau akuisisi. Yang terakhir adalah teknologi. Terjadi pada merger horizontal, proses produksi relatif sama dan produk layanan jasa yang sama, hanya berbeda pada kualitas dan kemajuan teknologi. Terdapat dua perusahaan, perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A memiliki teknologi maju, operasi produktif efisien, sedangkan perusahaan B teknologinya kurang maju, operasi kurang produktif efisien. Dilakukan penggabungan perusahaan A dan perusahaan B, maka terjadilah transfer teknologi. Dengan menerapkan hal tersebut, maka akan memperoleh manfaat melalui penerapan teknologi yang lebih produktif dan efisien, sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Selanjutnya adalah sinergi finansial yang terdiri dari kapasitas utang dan penghematan pajak. Yang pertama kali dibahas adalah kapasitas utang. Terdapat dua perusahaan yaitu A dan B. Perusahaan A memiliki deflasio yang tinggi, perusahaan B memiliki deflasio yang rendah. Perusahaan A memiliki kemampuan pendanaan yang rendah, sedangkan perusahaan B memiliki kemampuan pendanaan yang tinggi. Maka dilakukanlah penggabungan, sehingga memiliki kemampuan memperoleh pendanaan dari utang semakin kuat. Maka jumlah biaya modal utang lebih kecil dari biaya modal ekuitas. Dapat dilihat pada contoh, PT Indotex memiliki deflasio 15% dan PT Latex memiliki deflasio 87,5%. Jika PT Latex melakukan merger absorpsi dengan PT Indotex, di mana PT Indotex melebur ke PT Latex, didapatlah neraca pergabungan menjadi seperti ini, dan didapatkan deflasio sebesar 54,5%. Hasilnya menunjukkan jika struktur modal perusahaan pasca merger lebih fleksibel. Selanjutnya adalah penghematan pajak. Terdapat dua perusahaan, yaitu perusahaan A dengan tarif pajak 25% dan perusahaan B yang mengalami kerugian pajak. Maka perusahaan A mengakuisisi perusahaan B. Di sini ada tax loss carry forward, di mana pemanfaatan kerugian pajak periode lalu untuk dikompensasikan atau untuk mengurangi laba kena pajak pada tahun berikutnya. Di sini dapat dilihat beban pajak PT Globindo saat masih berdiri sendiri dan setelah dilakukan penggabungan. Di sini dapat dilihat jika total penghematan pajak setelah penggabungan adalah 3.750 miliar. Itu berarti penggabungan memiliki keuntungan. Kompensasi atas kerugian pajak dapat dilakukan dengan dua cara, tax loss carry forward dengan dikompensasikan pada laba periode berikutnya, atau tax loss carry backward dengan dikompensasikan pada laba periode sebelumnya. Selanjutnya adalah sinergi manajerial. Terdapat dua perusahaan yaitu A dan B. Perusahaan A memiliki manajemen capable, sumber daya terdidik, terlatih, dan terampil. Sedangkan perusahaan B memiliki manajemen dan sumber daya lemah, kinerja tidak efektif. Maka perusahaan A melakukan akuisisi perusahaan B, sehingga terjadilah alih pengetahuan dan kemampuan manajerial. Selanjutnya kita akan membahas motif non-ekonomi. Apa yang dimaksud dengan motif non-ekonomi? Motif ekonomi adalah motif yang mencakup semua alasan merger dan akuisisi yang tidak secara langsung terkait dengan upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Di antaranya adalah motif pribadi manajer, pasar tenaga kerja manajer, dan ambisi pemilik. Motif pribadi manajer, menurut Hubbers hipotesis,
Keputusan merger dan akuisisi dilakukan karena didorong oleh ambisi kepentingan pribadi manajer atau eksekutif perusahaan. Sehingga semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar kompensasi. Maka manajer memperoleh kompensasi, pengakuan, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dengan dilakukannya merger dan akuisisi, maka manajer dipandang kuat, capable, dan dihargai apabila berhasil mengelola beberapa perusahaan sekaligus. Pasar tenaga kerja manajer mendapat perusahaan A yang melakukan akuisisi perusahaan B, sehingga didapatkanlah perusahaan B. Sebelum dilakukan akuisisi, perusahaan B memiliki kinerja perusahaan yang lemah dan manajemen lemah. Setelah dilakukan akuisisi, mendapatkan tim manajemen yang lebih kompeten. Selanjutnya ada ambisi pemilik, membangun kerjaan bisnis dan melakukan merger dan akuisisi sehingga dapat menguasai berbagai perusahaan. Karena pemilik yang memiliki porsi kepemilikan perusahaan lebih dari 50% memiliki kendali atas keputusan strategik perusahaan termasuk keputusan merger dan akuisisi. Selanjutnya, kita akan masuk pada taktik akuisisi. Terdapat dua taktik akuisisi. Yang pertama yaitu friendly acquisition dan yang kedua adalah hostile acquisition. Yang pertama, apa itu friendly acquisition? Friendly acquisition terjadi ketika manajemen atau pemilik perusahaan yang mengakuisisi melakukan negosiasi dengan manajemen atau pemilik perusahaan yang diakuisisi, sehingga sama-sama menyetujui tawaran negosiasi tersebut. Selanjutnya, apabila dewan dari perusahaan target menyetujui ketentuan pembelian, kemudian pemegang saham dapat memilih mendukung atau menentang pengambil alihan. Friendly acquisition menghasilkan kesepakatan berupa perjanjian akuisisi, yaitu pertama, harga yang ditetapkan, kedua, akuisisi saham atau aset, ketiga, status perusahaan pasca akuisisi, dan keempat, status manajemen perusahaan yang diakuisisi pasca akuisisi. Selanjutnya, apa itu hostile acquisition? Hostile acquisition terjadi ketika pengambil alihan tanpa melibatkan pihak manajemen perusahaan target, kemudian membeli seluruh atau sebagian porsi mayoritas saham perusahaan target yang ada di pasar. Mekanisme pembelian dilakukan secara terbuka atau tender offer. Penolakan pengambil alihan biasanya didasarkan pada beberapa alasan, termasuk bahwa penawaran tersebut merusak prospek dan potensi perusahaan atau posisi mereka terancam karena kemungkinan akan ada perombakan ketika pengambil alihan sukses. Bagaimana taktik perlawanan dari hostile acquisition? Terdapat beberapa taktik perlawanan pada hostile acquisition, yaitu yang pertama, poison pill, yang kedua, white knight, yang ketiga, sharp reclaim. Poison pill merupakan strategi bertahan dari kemungkinan akuisisi secara paksa dari pemodal. Pada strategi ini, pemodal baru dibuat tidak tertarik dengan hutang perusahaan yang besar dan harus segera dibayarkan jika pemodal baru telah mengambil alih perusahaan. Sehingga taktik poison pill ini menjadikan perusahaan target kurang bernilai atau tidak menarik lagi bagi perusahaan pengakuisisi. Nah, strategi yang dapat dijalankan berupa: pertama, membuat hutang perusahaan membengkak dan harus segera dibayarkan jika perusahaan tersebut mengalami takeover oleh major shareholder. Kedua, manajemen membuat kebijakan dapat membeli kembali saham perusahaan dengan porsi kepemilikan saham, umumnya mencapai shares 50%. Ketiga, mengeluarkan kebijakan untuk pembuatan saham preferen yang dapat memberikan penggantian khusus pada pemegang saham lama jika pengambil alihan terjadi. Pada poison pill, strategi untuk menggagalkan akuisisi ada dua, yaitu flip in dan suicide pill. Taktik poison pill yang pertama yaitu flip in, merupakan strategi untuk menghindari hostile acquisition dengan mengurangi kepemilikan pengakuisisi. Flip in bertujuan menjebak pengakuisisi menghadapi kerugian ketika keputusan akuisisi dilakukan. Taktik poison pill yang kedua yaitu suicide pill, merupakan taktik yang dilakukan untuk menghadapi hostile acquisition yang tidak bisa lagi dicegah. Alasannya yaitu manajemen merasa perusahaan lebih baik dibubarkan daripada diakuisisi perusahaan lain. Dalam taktik suicide pill ada dua cara. Yang pertama, memperburuk keadaan struktur modal perusahaan dengan cara menambah hutang, membeli saham perusahaan dengan harga premium, depresi menjadi tinggi, financial distress, sehingga menyebabkan perusahaan tersebut bangkrut. Kedua, menjual aset atau unit bisnis yang paling produktif perusahaan, dengan cara aset utama dijual, sehingga aset yang tersisa untuk diakuisisi adalah aset yang kurang produktif.
White Knight, yaitu merupakan sebutan bagi pihak atau perusahaan yang mengakuisisi perusahaan target dengan tujuan menghindari akuisisi paksa pihak ketiga. Contohnya, perusahaan PTC melakukan negosiasi akuisisi dengan perusahaan target, yaitu PTB, guna menghindari perusahaan PTA yang ingin mengakuisisi. Ketiga, shark repellent, yaitu tindakan untuk menangkal akuisisi paksa dengan cara membuat langkah-langkah yang menjadikan akuisisi paksa tidak mungkin atau tidak menarik dilakukan. Terdapat 3 macam perlawanan shark repellent, yaitu yang pertama, golden parachute, yang kedua, supermajority, dan yang ketiga, dual class stock. Golden parachute, yaitu membuat peraturan atau perjanjian jika terjadi pengambil alihan, seperti pihak pengakuisisi membayar kompensasi yang sangat tinggi pada tim manajemen perusahaan target. Kemudian, tim manajemen tetap bekerja di perusahaan sesuai dengan posisinya, paling tidak sampai akhir masa jabatannya. Golden Parachute. Taktik ini dinyatakan dalam kontrak kerja, yang menyatakan bahwa manajemen perusahaan akan memperoleh kompensasi yang sangat besar bila mereka kehilangan jabatan karena perusahaan diakuisisi. Sehingga, jumlah kompensasi yang besar tersebut bisa jadi akan membatalkan rencana akuisisi. Supermajority, yaitu membuat peraturan di mana rencana akuisisi oleh perusahaan lain harus disetujui sebagian besar dari pemegang saham. Persetujuan akuisisi tersebut sulit mencapai quorum, sehingga tidak menarik bagi pengakuisisi. Dual class stock, peraturan di mana saham yang memiliki hak suara adalah saham yang dikuasai pemegang saham perusahaan target, yang terdiri dari beberapa pemegang saham. Saham yang dijual kepada publik tidak memiliki hak suara. Next. Lalu, bagaimana menentukan nilai perusahaan target? Yaitu yang pertama, nilai perusahaan tercermin pada harga saham perusahaan. Kedua, harga penawaran yang baik, yaitu menguntungkan perusahaan pengakuisisi dan menarik bagi perusahaan target. Ketiga, tujuan penilaian perusahaan, yaitu menentukan fair value dari perusahaan target dan apakah harga pasar saham under value atau over value. Selanjutnya adalah metode penilaian. Ada 3 metode penilaian, yaitu metode penilaian berbasis aset, metode penilaian berbasis kapitalisasi pendapatan, dan metode penilaian berbasis nilai sekarang arus kas. Metode penilaian berbasis aset, yaitu menilai suatu perusahaan dengan melihat total nilai buku aset setelah penyesuaian atau revaluasi, dikurangi dengan total utang atau kewajiban. Metode penilaian berbasis aset sendiri memiliki kelemahan, yaitu tidak mempertimbangkan prospek perusahaannya ke depan. Kedua, metode penilaian berbasis kapitalisasi pendapatan, di mana nilai perusahaan dilihat dari besar modal atau nilai aset untuk menghasilkan pendapatan tertentu. Kelebihan dari metode ini yaitu nilai perusahaan lebih realistis karena berdasarkan pada penentuan nilai investasi atau nilai aset yang rata-rata diperlukan untuk menghasilkan pendapatan sesungguhnya perusahaan. Dan yang ketiga yaitu metode penilaian berbasis nilai sekarang arus kas, di mana nilai perusahaan dilihat dari nilai sekarang atau persenta value dari arus kas masuk yang diterima perusahaan selama umur ekonomisnya. Kelebihan dari metode ini yaitu nilai perusahaan yang dihasilkan telah memperhatikan prospek perusahaan ke depannya, sehingga lebih representatif mengindikasikan nilai wajar perusahaan. Namun, kelemahannya adalah kompleksitas dalam mengestimasi arus kas masa mendatang. Faktor-faktor pertimbangan dalam memilih perusahaan target dilihat dari jenis bidang usaha, karena berhubungan dengan jenis merger atau akuisisi yang akan dilakukan. Kemudian, dilihat dari ukuran perusahaan, karena makin besar suatu perusahaan yang diakuisisi, maka akan semakin besar pula dana untuk mengakuisisi. Dilihat dari posisi pasar, yaitu untuk mengetahui potensi persaingan dari perusahaan target. Kemudian dilihat dari struktur dan kualitas manajemen, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelola perusahaan target.
Kemudian dilihat dari rentang volume produksi, yaitu untuk mengetahui adakah kapasitas menganggur perusahaan. Kemudian dari struktur aset, yaitu untuk melihat aspek likuiditas dan jenis aset teknologis perusahaan. Lalu dilihat dari struktur modal, yaitu untuk melihat aspek solvabilitas, risiko keuangan, dan kapasitas utang perusahaan. Juga kita lihat dari profitabilitas, untuk melihat potensi arus kas perusahaan target di masa mendatang. Dan dilihat dari faktor pertimbangan lainnya, yaitu dilakukannya proses due diligence berupa audit terhadap aspek operasional, manajerial, keuangan, legal, pemasaran, dan aspek lainnya yang penting untuk pengambilan keputusan akuisisi. Kesimpulan dari materi merger dan akuisisi ini adalah dari beberapa metode penentuan nilai perusahaan menjadi lebih baik jika perusahaan tidak hanya mengandalkan satu metode, tetapi menggunakan beberapa metode yang diperkuat dengan metode lain untuk mengantisipasi dampak dari keterbatasan masing-masing.